Israel bangsa pilihan dan kesayangan Tuhan, janji pemulihan akan digenapi. Dalam Alkitab, Israel disebut sebagai bangsa pilihan dan kesayangan Allah. Israel memainkan peran yang sangat besar terhadap sejarah dan nubuatan kedatangan Yesus Kristus. Hal ini dituliskan dalam Kejadian 3 ayat 15 dan Yesaya 7 ayat 14. Dalam Yeremia 33 ayat 15, dijelaskan bahwa Yesus adalah tunas keadilan bagi Daud. Yesus akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Yeremia 33 ayat 15, dan dia mewakili bangsa Israel. Timbangan adalah lambang religius yang dipakai untuk menggambarkan Israel. Ada juga simbol terkait lupus yang menggambarkan seekor hewan yang dikorbankan, serta sebuah mahkota yang merupakan gambaran bahwa Yerusalem adalah mahkota itu. Yesaya 62 ayat 1-3. Di Mazmur 80 ayat 1-7 juga dituliskan bagaimana bintang terang yang bersinar sebagai bentuk kehadiran Allah. Setelah kelahiran Yesus, imam-imam dan orang Farisi malah menolaknya. Saat pertama kali berkunjung ke Israel, Yesus segera memanggil 12 muridnya, orang-orang Yahudi pertama yang membangun gereja mula-mula. Dalam Zaharia 14 ayat 3-11 disebutkan bahwa Israel akan dipulihkan dan akan berkuasa bersama-sama dengan Kristus melalui kedatangannya yang kedua kalinya. Setelah kedatangannya, pemerintahan 1000 tahun akan ditegakkan. Yesus sebagai juru selamat akan berdiri di atas Yerusalem dan seluruh bumi akan menyaksikan peristiwa tersebut lewat tanda-tanda dari matahari, bulan, dan bintang. Meskipun tampaknya Allah sudah menetapkan Israel sebagai bangsa pilihannya, bukan berarti dia mengesampingkan bangsa-bangsa dan suku-suku lain di dunia. Tuhan justru memerintahkan bangsa Israel untuk menghormati orang lain dan negara lain untuk tinggal bersama dengan mereka. Keluaran 12 ayat 48. Ayat ini menunjukkan keadilan Allah atas semua bangsa. Selain itu, orang-orang non-Yahudi pun tetap diperhitungkan Allah setelah peristiwa hari Pentakosta. Awalnya, pengikut Yesus yang mendirikan gereja mula-mula adalah Yahudi, Kisah Para Rasul 5 ayat 2. Tapi kisah pencurahan Roh Kudus membuka akses bagi orang-orang non-Yahudi untuk memperoleh janji kekal Allah. Petrus dan jemaat gereja mula-mula mulai memahami bahwa Allah juga memanggil orang-orang non-Yahudi. Setelah pencurahan Roh Kudus terjadi secara ajaib kepada seorang bernama Cornelius dan keluarganya, Efesus 2 ayat 11-13. Kita mungkin bertanya, kalau bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Allah, kenapa mereka harus melewati masa-masa sulit dan penuh penderitaan? Sebagaimana nubuatan di dalam Alkitab, Allah punya kedaulatannya sendiri. Saat Yesus datang kembali ke dunia dan membangun kerajaannya di bumi, Dia akan memulihkan Israel sebagai bangsa yang paling besar di dunia. Yesaya 11 ayat 12 dan Yesaya 14 ayat 1-2. Inilah akhir indah dari perjalanan rumit bangsa Israel. Kita hanya perlu menunggu waktunya Tuhan untuk menggenapi semuanya dengan cara Tuhan sendiri.